Tukang kebun ini bingung karena dicintai 3 gadis cantik anak majikannya yang kaya raya. Akhirnya sulit diterima akal. Budi, seorang pria berusia 30 tahun dengan tubuh atletis hasil kerja kerasnya di bawah terik matahari, menjalani hari-harinya sebagai tukang kebun di sebuah rumah besar milik keluarga kaya. Wajahnya yang sederhana, dengan kulit sawo matang yang terbakar matahari, menunjukkan ketulusan dan ketekunan dalam setiap pekerjaan yang ia lakukan. Meskipun pekerjaannya hanyalah seorang tukang kebun, Budi dikenal sebagai pria baik hati, jujur, dan penuh perhatian terhadap sekelilingnya. Namun, ada satu hal yang membuat hidupnya semakin rumit. 3 gadis cantik dari keluarga majikannya jatuh cinta padanya. Rumah mewah itu milik Pak Hendra, seorang pengusaha sukses yang memiliki segalanya. Harta, kekuasaan, dan 3 putri yang cantik jelita. Mereka adalah Sarah, Lisa, dan Maya, masing-masing memiliki pesona yang berbeda, namun sama-sama tertarik pada Budi yang sederhana. Sarah, gadis sulung berusia 28 tahun, adalah sosok wanita anggun dengan wajah oval dan rambut panjang berwarna hitam legam yang selalu tergerai rapi. Tubuhnya tinggi dan langsing, kulitnya putih bersih, dan selalu mengenakan pakaian modis. Sarah dikenal sebagai gadis yang tegas dan mandiri, meskipun terkadang keras kepala. Adiknya, Lisa, yang berusia 26 tahun, adalah gadis ceria dan penuh semangat. Rambutnya berwarna coklat dengan potongan sebahu. Wajahnya bulat dengan senyum yang selalu cerah. Lisa memiliki kulit kuning langsat yang cerah dan postur tubuh yang lebih pendek dari kakaknya. Namun kepribadiannya yang periang membuatnya mudah menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Sedangkan Maya, si bungsu yang baru berusia 23 tahun, adalah gadis yang pemalu namun memiliki pesona alami. Dengan rambut ikal alami berwarna hitam dan mata coklat besar yang selalu tampak teduh, Maya memiliki kulit yang lebih gelap dibanding kedua kakaknya, tetapi kecantikannya tidak bisa disembunyikan. Maya selalu terlihat sederhana dan pendiam, namun hatinya sangat lembut. Budi, meskipun bingung, mulai merasakan tekanan dari perhatian ketiga gadis cantik ini. Setiap hari, mereka mencari cara untuk mendekatinya. Meskipun Budi hanya menganggap dirinya sebagai tukang kebun biasa yang tidak pantas untuk mereka. Suatu pagi, ketika Budi sedang memangkas bunga mawar di taman, Sarah datang mendekat dengan sikap anggun namun penuh percaya diri. "Budi, kamu sudah lama bekerja di sini, kan? Aku selalu kagum dengan caramu merawat taman ini," katanya sambil tersenyum lembut. Budi mengangguk pelan, sedikit gugup. "Terima kasih, Nona Sarah. Saya hanya melakukan tugas saya," jawabnya dengan sopan. Namun, sebelum percakapan mereka berlanjut, Lisa datang dengan penuh semangat, memotong pembicaraan mereka. "Budi, aku punya ide. Bagaimana kalau kamu ajari aku merawat tanaman? Sepertinya menyenangkan," kata Lisa sambil tersenyum lebar. Wajahnya cerah seperti biasa. Budi semakin bingung. Tapi ia tidak ingin mengecewakan mereka. "Tentu, Nona Lisa. Saya bisa mengajari Nona cara menanam bunga," katanya dengan ramah, meskipun ia mulai merasa terjebak dalam situasi yang rumit. Tidak lama setelah itu, Maya yang pendiam muncul di sudut taman. Ia hanya menatap dari kejauhan, tidak ikut campur dalam pembicaraan, tetapi matanya yang besar penuh kelembutan tertuju pada Budi. Dalam diam, Maya juga menyimpan perasaan untuk Budi, meskipun ia terlalu pemalu untuk mengungkapkannya. Hari-hari berlalu, dan Budi semakin bingung dengan perasaan ketiga gadis tersebut. Setiap dari mereka menunjukkan perhatian yang berbeda, tetapi semuanya tulus dan membuat hati Budi semakin tidak tenang. Di malam hari, saat ia duduk sendirian di rumah kecil yang disediakan majikannya di belakang taman, Budi merenung. "Apa yang harus aku lakukan? Mereka semua baik dan cantik, tapi aku hanya tukang kebun. Bagaimana mungkin mereka mencintaiku?" Namun, keesokan harinya, situasi semakin rumit. Pak Hendra, ayah dari ketiga gadis itu, memanggil Budi ke ruang kerjanya. Pak Hendra, pria berusia 55 tahun dengan postur tubuh besar dan wajah serius, duduk di belakang meja kerjanya yang besar.
Rambutnya sudah memutih di beberapa bagian, tetapi matanya masih tajam seperti seorang pengusaha ulung. Budi, aku dengar anak-anakku tertarik padamu, kata Pak Hendra dengan suara berat namun tenang. Budi terkejut dan merasa sangat canggung. Ia menundukkan kepala, tidak tahu harus menjawab apa. Pak, saya tidak pernah berniat seperti itu. Saya hanya tukang kebun di sini, jawab Budi dengan gugup. Pak Hendra tersenyum kecil, tetapi ada ketegasan di matanya. Aku tahu kamu bukan orang yang licik, Budi. Anak-anakku memilihmu karena mereka melihat sesuatu yang baik dalam dirimu. Tapi sekarang, kamu harus membuat keputusan. Budi merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Apa maksud Bapak? Kamu harus memilih di antara mereka, jawab Pak Hendra tegas. Aku tidak bisa membiarkan ketiganya terjebak dalam perasaan yang sama. Mereka semua mencintaimu, dan aku ingin tahu apakah kamu punya perasaan untuk salah satu dari mereka. Budi terdiam. Pilihan itu terasa berat. Setiap dari mereka memiliki pesona dan sifat yang berbeda, dan Budi tidak ingin menyakiti hati siapapun. Namun, ia juga tahu bahwa ia tidak bisa terus membiarkan perasaan mereka berkembang tanpa kejelasan. Pak, saya tidak tahu harus memilih siapa, jawab Budi jujur. Saya mencintai ketiganya dengan cara yang berbeda, dan saya tidak ingin menyakiti siapapun. Pak Hendra tersenyum lagi. Kali ini lebih lebar. Kalau begitu, Budi, aku akan memberikanmu kesempatan yang jarang terjadi. Jika mereka juga setuju, kamu bisa menikahi ketiganya. Di keluarga ini, kami menghargai cinta yang tulus. Aku tahu ini tidak biasa, tapi aku ingin kebahagiaan mereka. Budi tidak percaya apa yang baru saja ia dengar. Ia bingung, tetapi juga merasakan beban di hatinya sedikit berkurang. Jika mereka setuju, saya akan menerima apapun keputusan mereka, Pak. Malam itu, Budi merasa hidupnya berubah drastis. Ia tidak hanya harus menghadapi cinta dari 3 gadis cantik, tetapi juga menghadapi kenyataan bahwa ia harus membuat keputusan besar yang akan menentukan masa depannya. Setelah percakapan yang mengejutkan dengan Pak Hendra, Budi merasa hidupnya berubah dalam sekejap. Ia tidak pernah membayangkan bahwa dirinya, seorang tukang kebun sederhana, akan terlibat dalam situasi yang begitu rumit. 3 gadis cantik dari keluarga kaya mencintainya, dan kini ia harus memilih salah satu dari mereka. Namun, tawaran Pak Hendra untuk menikahi ketiganya, sesuatu yang tidak biasa, membuat Budi semakin bingung. Ia menghabiskan malam itu di rumah kecilnya di belakang taman, merenung dan berpikir tentang langkah apa yang harus diambil. Keesokan harinya, Budi kembali menjalani tugasnya di taman seperti biasa, meskipun hatinya penuh kegelisahan. Di sudut hatinya, ia menyadari bahwa setiap gadis memiliki tempat khusus di hatinya. Sarah dengan kecantikannya yang anggun dan sikap tegasnya, Lisa dengan keceriaannya yang selalu membawa kebahagiaan, dan Maya dengan kelembutannya yang menenangkan. Budi tahu bahwa tidak ada pilihan yang mudah di antara mereka. Sore itu, Sarah mendekatinya dengan wajah yang tenang namun serius. Dengan rambut hitam panjangnya yang tergerai rapi, Sarah menatap Budi dengan mata yang penuh ketegasan. Budi, aku tahu situasinya sulit bagimu, katanya dengan suara lembut namun tegas. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku mencintaimu. Aku tidak peduli statusmu. Aku hanya peduli padamu sebagai orang yang tulus dan pekerja keras. Budi terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Perasaan Sarah begitu kuat dan tulus, dan Budi merasakan beban di hatinya semakin berat. Namun, sebelum ia sempat merespons, Lisa muncul dengan senyum lebarnya yang cerah. Budi, seru Lisa, dengan rambut coklat sebahunya bergoyang saat ia berjalan mendekat. Aku tahu kamu bingung, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku juga sangat menyukaimu. Kamu selalu membuatku bahagia, dan aku tidak bisa membayangkan hidup tanpamu. Lisa tertawa kecil, tetapi di balik tawanya ada ketulusan yang membuat Budi semakin bingung. Tidak lama setelah itu, Maya yang pendiam muncul dari balik pohon besar. Dengan wajah yang malu-malu, Maya menunduk sedikit sebelum berkata, Budi,
Aku juga menyukaimu. Aku tidak pernah mengatakan apa-apa karena aku malu, tapi aku benar-benar mencintaimu. Rambut hitam ikalnya yang lembut menutupi sebagian wajahnya. Tetapi Budi bisa melihat bahwa matanya penuh dengan perasaan tulus. Budi merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Ketiga gadis ini benar-benar mencintainya. Dan ia tidak ingin menyakiti siapapun. Malam itu, ia kembali dipanggil ke rumah besar oleh Pak Hendra untuk membuat keputusan. Di ruang tamu yang besar dan megah, Pak Hendra duduk di kursi mewah dengan wajah serius. Sarah, Lisa, dan Maya juga duduk di sofa yang berbeda, menunggu dengan perasaan tegang. Budi berdiri di tengah ruangan, merasa kecil di antara kekayaan dan kemewahan keluarga ini. Jadi, Budi, kata Pak Hendra dengan nada berat, sudahkah kamu membuat keputusan? Budi menghela napas panjang. Ia tahu bahwa apapun yang ia katakan malam ini akan mengubah hidupnya selamanya. Pak, Nona Sarah, Nona Lisa, Nona Maya, saya tidak pernah bermaksud membuat situasi ini sulit. Saya hanya tukang kebun di sini, dan saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan dicintai oleh 3 gadis cantik seperti kalian. Ketiga gadis itu menatapnya dengan penuh harapan, sementara Budi melanjutkan, saya mencintai kalian semua dengan cara yang berbeda, dan saya tidak ingin menyakiti hati siapapun. Jika kalian setuju, saya akan menerima tawaran Pak Hendra untuk menikahi ketiganya. Pak Hendra tersenyum kecil, tetapi tatapannya tetap serius. Ia menoleh ke arah ketiga putrinya, memberi mereka kesempatan untuk berbicara. Sarah, yang biasanya tegas, menatap Budi dengan mata penuh kasih. Budi, aku tidak keberatan. Aku mencintaimu, dan jika ini adalah cara kita bisa bersama, aku rela membaginya dengan saudara-saudaraku. Lisa, yang selalu ceria, mengangguk cepat. Aku setuju. Yang penting kita semua bahagia, kan? Katanya dengan senyum lebar. Meskipun situasinya aneh, Lisa tidak peduli selama ia bisa bersama Budi. Maya, yang biasanya pendiam, menatap Budi dengan mata besar yang penuh kelembutan. Aku juga setuju. Aku tidak bisa hidup tanpa kamu, Budi. Katanya pelan, meskipun suaranya penuh keyakinan. Budi merasa lega sekaligus bingung. Ini bukanlah pilihan yang ia bayangkan sebelumnya. Tetapi cinta ketiga gadis ini begitu kuat, dan mereka rela membagi kebahagiaan mereka demi cinta yang sama. Pak Hendra tersenyum puas melihat putrinya setuju dengan keputusan ini. Kalau begitu, semuanya sudah jelas. Kita akan merencanakan pernikahan ini, katanya dengan nada tenang namun berwibawa. Beberapa bulan kemudian, pernikahan besar-besaran diadakan di halaman rumah besar milik Pak Hendra. Semua tamu datang dengan penuh rasa ingin tahu tentang pernikahan yang tidak biasa ini. Budi, dengan penampilan sederhana namun penuh rasa bangga, berdiri di samping ketiga pengantin wanitanya. Sarah yang anggun, Lisa yang ceria, dan Maya yang lembut. Mereka semua tampak bahagia. Dan meskipun situasinya unik, cinta yang menghubungkan mereka begitu kuat. Budi tidak pernah menyangka bahwa hidupnya akan berakhir dengan menikahi 3 gadis cantik dari keluarga kaya raya. Namun, cinta tulus mereka membuatnya menyadari bahwa kebahagiaan bukan hanya soal status atau kekayaan, melainkan tentang bagaimana kita saling menghargai dan mencintai dengan tulus. Hari itu, Budi tidak hanya menjadi tukang kebun yang sederhana, tetapi juga suami dari 3 wanita luar biasa yang mencintainya apa adanya. Dan meskipun hidupnya kini dipenuhi dengan dinamika yang rumit, ia tahu bahwa ia telah menemukan kebahagiaan yang sejati bersama mereka.